Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Tentu kalian senang karena kita akan belajar dari firman Tuhan dengan judul yang luar biasa, Makan Malam yang Tak Terlupakan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa dalam surga karena hari Sabat kami dapat belajar firman Tuhan. Dan biarlah Roh Suci mengajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi bau-bauan yang harum untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dan 19. 1 Yohanes 4 ayat 16 dan 19. Kita telah mengenal Allah dan kita telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita mengasihi Allah sebab Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Ya. Pelajaran sekolah sahabat kita tentang makan malam yang tidak terlupakan. Karena Simon seorang Farisi, dia berpenyakit kusta yang pada waktu itu tidak dapat disembuhkan. Tetapi Yesus menyembuhkan dia. Dia merasa sangat berterima kasih. Dia adalah orang Farisi yang kebanyakan tidak mau menerima Yesus. Tapi berbeda dengan Simon ini. Dia mengundang Yesus yang telah menyembuhkan dia. Dia mengundang juga Lazarus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah sebabnya pesta ini disediakan dengan luar biasa. Segala sesuatu diatur dengan rapi karena banyak tamu-tamu yang akan diundang, termasuk Yesus dan murid-muridnya. Nah, pada malam itu semua telah rapi diatur. Yesus datang bersama dengan murid-muridnya. Dia duduk di tempat yang terhormat. Atas rasa terima kasih Simon kepada Yesus yang telah mengampuninya. Dan tidak salah lagi, Marta ada di sana untuk menolong menyediakan makanan karena memang dia ahli di dalam masak dan memasak. Tapi Simon tidak tahu apakah Maria mau datang atau tidak karena dia tidak mengundang Maria. Jadi sementara banyak orang memandang hina perbuatan Maria, Yesus memandang kepada Simon yang juga menghina perbuatan Maria. Lalu Yesus mengatakan kepada Simon, Simon dengar ya, ada dua orang yang berhutang. Satu 500 dinar, yang satu 50 dinar. Tapi Tuhan itu mengatakan keduanya lunas, tak perlu dibayar. Dari kedua orang ini siapakah yang lebih berterima kasih atas pengampunan ini? Simon dengan cepat mengatakan, tentu saja yang lebih banyak dosanya. Ya Simon, kamu benar. Maria ini telah banyak melakukan perbuatan dosa. 7 setan diusir dari kehidupannya. Dia juga adalah orang yang terkenal untuk perbuatan persinahan. Termasuk Simon, salah seorang yang membuat Maria berdosa. Akhirnya apa yang terjadi? Yesus mengatakan kepada Simon, Simon, waktu aku datang, kamu tidak cuci kakiku. Tetapi sejak aku datang, perempuan ini mencuci kakiku tak henti-hentinya dengan air matanya. Engkau tidak mencium aku, padahal perempuan ini mencium kakiku karena rasa syukurnya. Dan dia adalah orang yang menyediakan minyak itu untuk pengurapan saat kematianku. Dia adalah orang yang bersyukur dan perbuatannya sangat terpuji. Jadi Yesus mengatakan kepada orang banyak,
Dia bisa membaca hati. Dia mengatakan kepada mereka, perempuan ini sedang mengurapi akan tubuhku saat aku masih hidup. Banyak orang menghargai seseorang pada saat orang itu sudah mati, memberikan pemberian yang luar biasa, memuji-muji seseorang. Tetapi bagi Maria, dia memberitakan pengurapan ini atas pertolongan Roh Kudus, menghargai Yesus atas pengampunan yang telah diberikan kepadanya. Yesus mengatakan kepada banyak orang, kemanapun Injil ini akan diberitakan, perbuatan Maria akan tetap dikumandangkan menjadi bau-bauan yang harum. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus memancarkan, membagikan kehidupan kekristenan yang wangi dan harum, agar orang bisa mengenal Yesus dimanapun kita berada. Menghargai orang-orang yang kita kasihi sementara mereka masih hidup. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya kita juga harus mengurapi Yesus dengan perbuatan kita yang harum. Suatu pesta malam yang tidak dapat dilupakan. Jadi adik-adik, Maria seorang yang merasa dosanya banyak sekali. Tapi Yesus mengatakan kepadanya, Maria, imanmu menyelamatkan engkau. Engkau telah diampuni. Kata-kata yang sama juga Yesus berikan kepada kita. Tuhan mau mengampuni kita. Dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk cerita Maria. Biarlah kehidupan yang meninggikan Yesus akan menjadi bahagian kami. Kami menghormati orang-orang yang mengasihi kami sementara mereka masih hidup. Dan biarlah kehidupan Maria boleh menjadi pelajaran bagi hidup kami. Dan kiranya Roh Suci menolong kami untuk selalu memberitakan kabar baik tentang Yesus dalam Injil kebenarannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu cerita kita. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.